Multitasking bikin gak produktif. Terus gimana caranya kita bisa menyelesaikan banyak tugas? Simak di video kali ini. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sering menjadi kontroversi di dunia produktivitas, yaitu multitasking. Apakah multitasking itu bikin kita produktif atau malah kontraproduktif? Jawabannya, multitasking bikin kita gak produktif. Pertama, kita harus pahami dulu multitasking itu apa. Multitasking artinya kita melakukan beberapa tugas dalam satu waktu. Harap pahami bedanya ini dengan multifokus. Saat kita punya beberapa fokus dalam hidup kita, kita punya beberapa peran dalam hidup kita. Ya tentu kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pasangan buat pasangan kita, sebagai seorang ayah atau ibu, sebagai seorang anak, kita punya banyak sekali peran dalam hidup kita. Itu bukan multitasking. Ketika ada orang yang dia punya kerja kantoran, dia punya side hustle juga, dia punya project, dia juga punya bisnis, itu bukan multitasking. Kenapa? Karena boleh saja kita punya banyak tanggung jawab dalam hidup kita. Dan itu bisa tetap membuat kita produktif. Multitasking adalah melakukan dua hal dalam satu waktu. Sambil kita meeting yang penting, sambil kita ngerjakan laporan untuk hal lain. Itu multitasking, dan ini bikin kita nggak produktif. Kenapa? Kalau kita multitasking, maka kita berusaha memenuhi ruang perhatian atau attentional space di otak kita. Dengan begitu, tidak ada satupun yang kita fokus penuh. Karena kita berusaha membagi perhatian kita ke dua hal yang berbeda. Akibatnya kita nggak fokus, malah kerjaannya nggak selesai dengan baik. Atau kalau kita mengerjakan dua hal sekaligus dengan multitasking, kerjaannya akan lama beresnya. Atau kalau dipaksakan cepat beres, kualitasnya akan rendah. Maka stop multitasking. Jangan lagi kita melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Ada satu pengecualian dalam teknik multitasking, yaitu multi-channel. Yaitu kita melakukan dua hal yang satunya punya fokus tinggi, satunya punya fokus rendah. Kita membuat sebuah report, laporan, sambil kita makan permen karet. Itu termasuk multitasking, tapi ini multitasking yang boleh. Karena satunya fokus rendah. Dan beda channel, kita cuma perlu ngunyah saja, beda indera, ya, channel yang dimaksud adalah indera, sementara ketika kita melihat sama mengetik itu menggunakan indera yang berbeda. Contoh lain, kita bisa makan siang sambil mendengarkan radio, sambil mendengarkan musik. Kenapa? Karena beda indera yang kita gunakan, sehingga kita bisa melakukannya. Selain itu juga satu fokus tinggi, satu fokus rendah. Tapi kita nggak bisa mendengarkan audiobook sambil membaca sebuah jurnal. Why? Karena meskipun beda indera, satu pendengaran, satu penglihatan, dua-duanya butuh fokus tinggi. Jadi, kalau kita memang mau paksakan diri kita multitasking, harus satu fokus tinggi, satu fokus rendah, dan menggunakan indera yang berbeda. Pahami bahwa multitasking adalah melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Beda ceritanya kalau kita melakukan hal A, lalu switch ke B, lalu switch ke C, lalu balik lagi ke A. Itu bukan multitasking, tapi istilahnya context switching. Jadi kita berpindah konteks, berubah konteks pekerjaan dari pekerjaan A ke pekerjaan B, ke pekerjaan C, balik lagi ke A. Dan ini bisa dilakukan, tapi memang butuh latihan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nama skillnya adalah cognitive flexibility, fleksibilitas kognitif. Kenapa? Karena ketika kita berpindah dari A ke B, itu akan menguras energi. Kalau kita lakukan sering-sering, maka energi kita akan cepat habis. Jadi, apa kesimpulannya? Multitasking itu jelek. Multitasking itu bikin kita nggak produktif. Multitasking itu bikin kerjaan kita tidak berkualitas. Kecuali multitasking multi-channel. Nah, sekarang ini lo gimana? Apakah udah terbiasa multitasking? Atau bahkan lo pengen belajar untuk multitasking? Karena sayangnya banyak sekali perusahaan meminta kita untuk multitasking. Banyak sekali job poster yang dikualifikasinya mencari orang yang mampu multitasking. Padahal ini aneh. Justru bikin orang nggak produktif. Jadi dengan memahami konteks ini, lo jadi bisa tahu mana yang bisa dipecah-pecah pekerjaannya, mana yang bisa disatukan dengan konteks multi-channel tadi, dan gue udah bahas lengkap ini di program yang namanya Anti-Distraction Focus. Program 30 hari untuk lo bisa fokus penuh
mengerjakan tugas tanpa pernah terdistraksi sama sekali lagi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Salam membelajar.